Selamat pagi Pak Saud, selamat siang Pak Saud, selamat sore Pak Saud, dan selamat malam Pak Saud, kapanpun Pak Saud nonton video ini. Hari ini aku mau mewawancari mama aku tentang tugas dari Pak Saud. Mami perkenalan diri dulu atuh. Nama saya Sri Astuti. Saya selaku mama atau orang tua dari Jeremy Chinua Buniman, ULW kelas 11. Umur Mami berapa sekarang? Tahun ini 50. Lahir tahun 1976. 1976. Nah, pas banget sama tugas yang Pak Saud suruh, yaitu membuat video tentang kehidupan di zaman Orde Baru. Kan Orde Baru itu dari tahun 1966 sampai 1998. Jadi mamaku tadi tahun 1976. Jadi ngerasain Orde Baru. Jadi pas sama tugasnya Pak Saud. Nah, di sini aku mau nanyain mama aku tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan selama di zaman Orde Baru. Mami siap? Siap. Oke, Mami siap. Jadi pertanyaan pertama nih, bagaimana rasanya Mami ikut pemilu pas masa Orde Baru? Kalau Mami nggak ikut pemilu, kira-kira Mami tahu nggak pemilu itu kayak gimana pas zaman itu? Ikut pemilu masa Orde Baru itu, waktu itu pemilu di masa Orde Baru itu suasana berbeda sama Orde yang sekarang, masa sekarang. Yang dulu itu pemilu cuman ada 3 partai seperti Golkar, P3, PDI aja, bukan PDI Perjuangan, cuman ada PDI. Nah, tetapi Golkar itu sangat dominan pada masa Orde Baru, karena banyak pegawai negeri, lalu guru, bahkan masyarakat Indonesia itu merasa didorong atau diarahkan untuk memilih Golkar waktu itu masa Orde Baru. Nah, kampanyenya juga cukup meriah, banyak poster-poster. Jadi dominan itu memang Golkar, karena Golkar itu di bawah naungannya Bapak Presiden Soeharto pada masanya, masa Orde Baru itu. Lalu sebagai warga biasa, kita khususnya saya ya ikut pemilu saat itu, terasa seperti kewajiban negara gitu loh. Seperti ya kita datang ke TPS dengan tertib, tapi tidak semua orang-orang itu merasa bebas bersuara pada waktu masa Orde Barunya yang kepemimpinan Soeharto gitu. Nah, ada rasa jadi kita harus berhati-hati pada saat kita membicarakan tentang politik, karena orang takut nanti kalau kita salah bicara bisa dianggap melawan pemerintah. Nah, kalau udah begitu kita bisa terancam. Nah, walaupun begitu banyak masyarakat tetap antusias sih ikut pemilu yang dianggap sebagai acara besar nasional yang jarang terjadi, dan itu terjadinya sekitar 5 tahunan sekali. Itu Berarti pas zaman Orde Baru itu pemilu itu serem ya, Mi? Cukup serem. Serem sih enggak ya, cuman kita harus berhati-hati aja karena memang didominan oleh Presiden Soeharto. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang paling Mami inget dari program KB, Inpres Desa, dan TVRI? Yang paling saya ingat dari program KB adalah slogan 2 anak cukup pada waktu itu. Tapi pada kenyataannya KB itu harusnya keluarga berencana, tapi orang biasanya bilangnya keluarga besar. Jadi 2 anak cukup ya, kalau memang waktu itu ada 2 anak cukup, sekarang malah berlaku ini 2 anak cukup. Kalau dulu mah KB
bukan keluarga berencana tapi keluarga besar gitu. Nah waktu itu pemerintah sangat aktif mengajak masyarakat ikut keluarga berencana. Ada banyak poster di mana-mana gitu kan, banyak poster di mana-mana, penyuluhan kesehatan, iklan layanan masyarakat, terus sampai-sampai petugas kesehatan pun datang memberi penjelasan gitu. Jadi program ini sangat berpengaruh sih, dan berpengaruh membuat masyarakat mulai memikirkan oh iya ya jumlah anak harus dibatasi gitu pada waktu kita mikir punya anak gitu, jadi harus dibatasi. Kayaknya oke juga nih program pemerintah gitu. Kalau yang Impres Impres desa. desa itu ya paling terasa adalah pembangunan fasilitas umum. Banyak jalan desa mulai diperbaiki, pembangunan sekolah, puskesmas, irigasi, sarana desa lainnya. Nah, bagi masyarakat desa ya itu sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari walaupun belum sempurna gitu. Terus masyarakat juga bisa merasakan perubahan dibanding sebelumnya gitu. Kalau sedangkan yang TVRI itu zaman Orde Baru, TV memang cuman ada TVRI, dan TV itu dulu layarnya hitam putih, belum berwarna seperti sekarang. Jadi orang dan masyarakat juga punya TV juga nggak semua masyarakat punya, hanya kalangan tertentu yang mampu untuk membeli TV gitu. Seperti saya juga mengalami waktu itu. Saya SD kelas 6 itu saya baru punya TV, dan itu pun hitam putih 14 in kecil. Sebelumnya kita nonton TV di rumah tetangga, dan itu cuma ada TVRI gitu. Acaranya juga belum banyak, nggak ada iklan-iklan seperti sekarang, belum ada RCTI. Nah seiring berjalannya waktu ya akhirnya sampai sekarang gitu banyak saluran TV, dan TV sudah berwarna. Nah kalau yang TVRI itu dulu menjadi pusat utama informasi. TVRI itu informasi dalam berita, acara pendidikan, hiburan, siaran nasional bersama-sama. Banyak deh, semua keluarga ngumpul di situ nonton TVRI, karena itu TVRI dulu paling utama, siaran saluran TV paling utama sebelum yang lain-lainnya muncul gitu. Namun TVRI juga dikenal sebagai media yang sangat dekat dengan pemerintah karena banyak menampilkan program informasi resmi negara gitu. Jadi dulu memang TVRI itu ya kalau dibilang TV-nya orang Indonesia. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang ada di benak Mami kalau ditanyain tentang ABRI? Kalau pada masa waktu itu ABRI itu ya punya peran yang sangat besar dalam kehidupan negara dan masyarakat. Hampir semua masyarakat Indonesia itu pengennya jadi ABRI gitu kan. Jadi ABRI itu tidak cuma hanya maksudnya TNI, tentara, polisi gitu kan. Jadi ada polisi, pokoknya yang berhubungan dengan angkatan bersenjata Republik Indonesia itu kan ada TNI Angkatan Laut, ada TNI Angkatan Darat, Udara, Kepolisian, itu kan termasuk ABRI gitu. Itu dulu sangat dibanggakan sama rakyat Indonesia gitu. Jadi hampir semua rakyat Indonesia tuh pengennya jadi ABRI, karena kalau udah jadi ABRI mereka bangga gitu. Jadi tapi sekarang ya dianggapnya nggak terlalu antusias banget sih ya, karena waktu itu ABRI itu tidak hanya menjaga keamanan tapi juga terlibat dalam urusan pemerintahan. Jadi di politik, kehidupan sosial, banyak orang melihat ABRI itu sebagai simbol ketertiban. Jadi orang kalau udah dengar ABRI itu udah rasanya ada sesuatu kebanggaan tersendiri gitu, ada rasa takut ketemu ABRI, hormat gitu, segani gitu. Jadi kalau seseorang menjadi ABRI itu merasa dirinya itu
bangga lah gitu, jadi luar biasa gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang pandangan bahwa ABRI itu terlalu kuat pengaruhnya, karena ada konsep dwi fungsi. ABRI punya dwi fungsi, mereka bukan hanya bertugas di bidang militer tapi juga memiliki peran dalam pemerintahan dan politik. Tapi sekarang jadi berbeda ABRI sekarang sama ABRI zaman dulu gitu. Itu jadi ya bagi banyak orang waktu itu ABRI itu identik dengan keamanan dan stabilitas. Kalau sekarang kayaknya berbeda ya, bukan keamanan dan stabilitas. Jadi kadang ini ya sama jabatannya, karena dia punya jabatan terus jadi dia menyalahgunakan lah gitu. Tapi ya ada juga yang enggak, itu tergantung pribadi masing-masing yang menjadi ABRI. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini kita pertanyaan simpel aja. Apa yang dimaksud dengan masa Orde Baru menurut Mami? Masa Orde Baru itu adalah periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Itu di bawah kepemimpinan Soeharto. Masa itu muncul setelah berakhirnya Orde Lama dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi politik, ekonomi, dan keamanan negara yang sedang mengalami ketidakstabilan. Itu terus pemerintah Orde Baru itu menekankan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Udah Mi? Udah. Terus kita lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut Mami, apa tujuan utama pemerintahan dalam Orde Baru? Tujuannya untuk menciptakan kestabilitas nasional dalam bidang yaitu tadi politik, ekonomi, sosial, agar pembangunan negara itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi pemerintah juga ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui ya pembangunan nasional, mengurangi kemiskinan, memperbaiki perekonomian, terus serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu ya pemerintah juga berusaha untuk memperkuat persatuan bangsa dan setelah berbagai konflik yang terjadi sebelumnya lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Coba Mami sebutin dan Mami jelaskan juga salah satu kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Kebijakan pada masa Orde Baru itu kebijakan ekonomi paling penting pada masa itu, karena di situ ada rencana pembangunan selama 5 tahun dan itu program yang dibuat sebagai pedoman pembangunan nasional yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, melalui Replita itu pemerintah fokus pada pembangunan berbagai sektor lah, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, program ini berhasil meningkatkan produksi pangan sehingga Indonesia pernah mencapai swadaya beras. Namun dalam pelaksanaannya juga muncul banyaklah masalah-masalah yang muncul seperti kesenjangan sosial, ketergantungan pada utang luar negeri dan lain sebagainya. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Apa dampak positif dan negatif dari masa Orde Baru menurut Mami? Dampak positifnya antara lain ya pertumbuhan ekonomi yang meningkat sampai sekarang ya, meningkat. Pembangunan jalan sekarang sudah bagus lah, baik di Kota Madia atau kabupaten sudah bagus. Sekolahan juga sudah banyak, program-program sekolah juga sudah mulai ada sekolah gratis dan lain sebagainya gitu kan. Terus pertanian dan pendidikan juga cukup lah ya, cukup bagus sampai dengan sekarang gitu.
Tapi ada dampaknya juga negatifnya, maraknya korupsi di mana-mana, tidak hanya dari kalangan yang terendah, di kalangan pejabat pun banyak yang korupsi. Itu karena kadang kan orang lihat gimana ya, banyak mengharapkan hidup enak lah gitu, jadi mereka berpikiran korupsi. Atau ada KKN, pada saat kita mencari pekerjaan ada orang dalam, jadi dia bisa mendapatkan jabatan. Nah itu dampak negatifnya. Dan sekarang banyak kritik dari masyarakat atau dari sosial media, apalagi sekarang luar biasa sekali gitu. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Mami, apa yang jadi penyebab berakhirnya masa Orde Baru? Akibatnya karena berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Salah satunya penyebab utamanya adalah krisis ekonomi Asia yang terjadi di tahun 1997 yang membuat nilai rupiah itu menjadi jatuh sampai harga barang menjadi meningkat, banyak perusahaan bangkrut, lalu banyak pengangguran di mana-mana, pengangguran bertambah dan banyak terjadi di mana-mana gitu kan. Selain itu masyarakat juga semakin tidak puas terhadap praktek KKN tadi. Dan pemerintah yang dianggap kurang demokrasi. Itu sampai sekarang dampak ininya penyebab berakhirnya masa Orde Baru yang sekarang. Selain itu masyarakat juga semakin gelombang demokrasinya itu mahasiswa, tuntutan reformasi dan lain sebagainya terjadi di berbagai daerah. Akhirnya ya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang menandakan berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya dengan masa reformasi sampai dengan sekarang. Tapi ya itu tetap korupsi KKN masih tetap terjadi merajalela di masa sekarang. Oke. Gimana Mami setelah jawab 8 pertanyaan tadi? Dapat apa aja? Capek. Maksudnya menarik sih pertanyaan. Jadi kita mengulang kembali ya waktu kita hidup di masa Orde Baru sampai masa sekarang, perbedaannya jauh banget gitu. Jadi sebenarnya enak di masa Orde Baru sih. Kita nggak merasakan ini. Jadi kalau sekarang jadi terasa banget gitu perubahan ekonominya, pendidikannya semua. Sekarang pendidikan luar biasa mahalnya. Kalau dulu mah memang masih terjangkau, masih murah. Jadi semakin kesini biaya pendidikan, biaya ekonomi itu semakin luar biasa mahalnya. Gitu. Oke, mungkin segitu aja dari aku dan mami aku tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang kehidupan semasa Orde Baru. Mungkin segitu aja yang bisa kami berdua sampaikan. Sekian, terima kasih.